Pulau Najinu, sebuah pulau yang terletak di Sungai Ob di wilayah Tom, Siberia Barat Rusia, terkenal bukan karena keindahan alamnya, tapi karena sebuah tragedi yang menyeramkan yang terjadi pada tahun 1933. Di mana pada saat itu ada sekitar 6.600 orang yang berjuang untuk bertahan hidup, sampai terjadi praktek kanibalisme akibat kelaparan yang melanda di sana. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, semua ini merupakan program dari pemerintah Uni Soviet yang bertujuan membentuk koloni pemukiman baru di wilayah tersebut dengan memanfaatkan tahanan politik dan kriminal. Namun sayangnya niat baik ini berubah menjadi kisah yang mengerikan, di mana kelaparan menjadi sumber tragedi terjadinya tindakan kanibalisme dari orang-orang yang mencoba bertahan hidup di tengah kerasnya situasi di pulau tersebut. Awal mula program ini berasal dari kebijakan-kebijakan Joseph Stalin yang kontroversi, di mana pada tahun 1929 Joseph Stalin yang merupakan pemimpin Uni Soviet memiliki ambisi untuk mempercepat industrialisasi negaranya dan mengubah metode pertanian tradisional agar lebih sesuai dengan prinsip komunis. Di mana pada masa itu Kula yang merupakan petani-petani makmur yang memiliki lahan luas dan ternak banyak serta memiliki banyak pekerja dianggap sebagai simbol kelas sosial yang harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip komunisme. Oleh karena itu, dimulailah kebijakan untuk menghilangkan peran Kula yang mengubah lahan pertanian menjadi milik bersama, di mana tidak ada lagi pemilik individu atas lahan pertanian. Namun proses ini tidak berjalan dengan lancar, karena sistem pertanian kolektif yang dibuat ternyata merugi. Ditambah lagi banyak petani yang dikirim ke kamp-kamp konsentrasi atau ke Gula sebagai tindakan represif terhadap mereka yang berani melawan. Sehingga petani yang tersisa harus bekerja keras untuk menggantikan pekerjaan rekan-rekan mereka yang ditangkap. Dan sistem kolektif ini menyebabkan kelaparan parah di Uni Soviet pada tahun 1932 sampai 1933. 3 million kulaks died as a result of Stalin's policies in the early 1930s. Selain itu, jumlah tahanan di kamp konsentrasi yang semakin tidak terkontrol mendesak pemerintah Soviet untuk mencari solusi demi mengatasi masalah tersebut. Hingga akhirnya pada bulan Maret 1933, mereka mengambil keputusan untuk memindahkan sejumlah tahanan ke Siberia dan Kazakhstan, dan salah satunya ke Pulau Najinu, sebagai upaya untuk mengurangi kepadatan di kamp konsentrasi yang sudah tidak terkendali. Keputusan ini menyebabkan situasi yang sulit, termasuk kelaparan dengan kondisi yang tidak manusiawi bagi para tahanan. Pulau Najinu sendiri pada awalnya tidak memiliki nama. Tempat ini hanya terletak di tengah sungai yang merupakan salah satu sungai utama di Uni Soviet, khususnya di Siberia Barat. Penamaan Pulau Najinu berasal dari desa terdekat, yaitu Desa Najinu. Pada tanggal 18 Mei 1933, sekitar 5.000 tahanan dipindahkan ke pulau ini dan diawasi oleh beberapa pengawas. Para tahanan yang dipindahkan ke tempat ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada kelompok Kula, tahanan politik, kriminal, dan bahkan orang-orang yang ditangkap hanya karena tidak memiliki paspor atau kartu identitas. Under Stalin, Russia became the second largest industrial economy in the world. It was all planned economies, 5-year plans, and if you didn't play by his rules, you went off to a labor camp, or you were summarily executed in some fashion. Penting untuk diingat bahwa Siberia adalah wilayah dengan cuaca yang ekstrim dan pada waktu itu badai salju sedang melanda di sana. Selama perjalanan menuju Pulau Najinu, para tahanan yang kekurangan logistik dan makanan mengalami kesulitan besar untuk mencapai tempat tersebut. Dan ketika mereka tiba di pulau, mereka harus tidur di alam bebas yang sangat dingin, tanpa ada bangunan atau perlindungan apapun. Sehingga pada malam pertama setelah mereka mendarat di Pulau Najinu, ada sekitar 290 orang yang langsung meninggal karena hipotermia. Keadaan ini menunjukkan betapa sulitnya kondisi hidup di pulau tersebut, terutama
cuaca yang ekstrim, dan kurangnya persiapan logistik. Dan masalah di Pulau Najinu semakin memburuk ketika diketahui bahwa sebagian besar tahanan di sana sebenarnya bukanlah para petani ataupun orang-orang yang memiliki keahlian untuk bertahan hidup. Karena mayoritas dari mereka adalah warga sipil yang ditangkap tanpa alasan yang jelas, hanya karena tidak memiliki paspor ataupun identitas. Bahkan jika ada petani di antara mereka akan tetap menghadapi kesulitan untuk bercocok tanam di pulau tersebut. Hal ini disebabkan karena pada saat itu pulau tersebut hanya memiliki tanah bersalju yang tidak mungkin untuk ditanami. Ini hanyalah salah satu dari banyak penderitaan yang mereka alami, karena masih banyak masalah lain yang juga menghantui mereka. Masalah makanan menjadi lebih rumit ketika tahanan tiba di pulau tersebut. Selama perjalanan menuju pulau, mereka masih mendapatkan makanan berupa roti dengan jumlah yang terbatas. Namun begitu sampainya di pulau, para penjaga bingung dengan kondisi tempat tersebut, sehingga mereka mengambil keputusan untuk memberikan 200 gram tepung ke setiap tahanan sebagai jatah makan mereka. Dalam situasi yang sangat terbatas, para tahanan pun kebingungan untuk mengolah tepung tersebut. Akhirnya beberapa tahanan nekat mencampur tepung dengan air sungai yang kotor untuk membuat sebuah adonan. Lalu mereka memakan adonan tersebut tanpa memasaknya terlebih dahulu. Dan setelah 4 hari sejak kedatangan mereka, banyak orang yang meninggal karena cuaca ekstrim di sana. Ditambah lagi mereka hanya memiliki perut yang diisi dengan campuran tepung dan air sungai yang kotor, yang membuat kondisi mereka lemah karena kurangnya pasokan gizi yang masuk ke tubuh mereka. Людоедство здесь и все открылось, потому что каждый хотел спастись любыми путями. Orang-orang yang selamat akhirnya berkumpul dan mengadakan protes sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap penjaga di pulau tersebut. Karena sejak mereka tiba di sana, mereka hanya mendapatkan 1 kali jatah makan berupa tepung 200 gram yang diberikan di hari pertama mereka tiba di sana. Dan semenjak itu, penjaga tidak pernah memberikan jatah makan lagi kepada mereka, sehingga mereka melakukan protes untuk mendapatkan jatah makan mereka kembali. Dan akhirnya penjaga pun setuju untuk memenuhi tuntutan para tahanan dan mulai membagikan tepung kembali sebagai jatah makan mereka. Namun sistem pembagiannya berubah. Tepung tidak lagi dibagikan rata ke setiap orang, melainkan akan dibagikan per kelompok. Setiap kelompok yang terdiri dari sekitar 150 orang harus memiliki seorang pemimpin, karena para penjaga akan memberikan tepung hanya kepada para pemimpin kelompok. Dan masalah semakin rumit karena beberapa preman dan kriminal langsung mengajukan diri untuk menjadi pemimpin kelompok. Alih-alih memberikan tepung dengan adil, para pemimpin preman malah memonopoli tepung untuk diri mereka sendiri. Akibatnya banyak orang yang meninggal karena kelaparan. Ditambah lagi banyak yang meninggal karena terserang disentrik akibat makanan yang tercemar air sungai yang kotor. Beberapa tahanan mencoba untuk melarikan diri dengan mengumpulkan kayu dan membuat rakit untuk menyeberang ke daratan. Meskipun ada sebagian kecil yang berhasil menyeberang dan selamat, mayoritas lainnya gagal dan mati tenggelam di sungai yang dingin. Dan mereka yang berhasil menyeberang pun bukan berarti sudah aman, karena beberapa di antaranya dijadikan objek berburu oleh para penjaga, atau bahkan dijadikan mainan untuk kesenangan mereka. Репрессий государственной машины. И об этом мрачном эпизоде из истории нашего края деды рассказывали отцам, отцы детям и внукам. Menurut Rusyobion, pada hari ke-10 di Pulau Najinu terjadi kejadian kanibalisme yang pertama kali dilakukan oleh para kriminal. Praktek memakan manusia ini baru terungkap setelah seorang dokter dikirim langsung ke sana. Awalnya dokter tersebut dikirim untuk melihat kesehatan mental para tahanan yang baru tiba di pulau pada tanggal 25 Mei. Saat itu dokter menemukan 5 jasad yang tidak utuh, terlihat seperti ada bagian-bagian yang telah diambil untuk dimakan. Yang lebih parahnya lagi, pada tanggal 27 Mei 1933 ada sekitar 1.200 orang baru yang dikirim kembali ke Pulau Najinu. Dan tentu saja
Itu semua membuat situasi semakin rumit karena menimbulkan persaingan di antara mereka semakin membesar. Sehingga terjadi pembentukan kelompok tahanan lama dan tahanan baru yang akhirnya saling serang. Setiap kelompok membentuk strategi dan membentuk geng mereka sendiri untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Dan setiap hari terjadi bentrokan antara geng dengan tujuan membunuh anggota geng lawan untuk dijadikan makanan. Menurut catatan sejarah, seorang penyintas Pulau Najinu menyampaikan cerita yang membuktikan kekejaman di sana. Suatu hari, ketika penyintas ini masih berada di pulau, dia melihat seorang penjaga membawa seorang perempuan, namun setelah itu perempuan tersebut ditinggalkan begitu saja oleh penjaga. Tiba-tiba beberapa tahanan muncul dan mengikat perempuan tersebut di pohon. Di sana, beberapa bagian tubuh perempuan tersebut langsung dipotong untuk dimakan oleh para tahanan. Yang lebih gilanya lagi, tindakan memotong ini dilakukan saat si perempuan masih dalam keadaan sadar. Молодых, особенно вот за девушками, за молодыми, их просто или убивали, или просто отрезали, какие-то, что называется, части тела мягкие, на костре жарили, съедали, тоже, в общем, страшные вещи начались. Selain itu, ada seorang penyintas lain yang diwawancara oleh Radio Priuro, Radio Liberty. Dalam wawancara tersebut, dengan tegas dia menyatakan kalau dia tidak memakan daging manusia, melainkan hanya memakan hati dan jantungnya saja. Dan ia menjelaskan bahwa mereka menyiapkan tusukan dari ranting, lalu menusuk hati dan jantung menggunakan ranting tersebut, kemudian membakarnya di berapian. Jadi menurut penyintas tersebut, dia hanya memakan bagian tertentu dari tubuh manusia, yakni hati dan jantung, sebagai konsumsi dirinya. Dalam konteks kebrutalan di Pulau Najino, penyintas tersebut melanjutkan dengan menambahkan bahwa dia memilih mereka yang sudah dalam kondisi lemah dan dapat dipastikan akan meninggal dalam beberapa hari ke depan sebagai korban, sehingga mereka akan lebih mudah dan cepat untuk melakukan tindakan mengerikan terhadap korban yang telah mereka pilih. Komentar ini menunjukkan keadaan mengerikan di Pulau Najino, di mana tahanan yang masih hidup harus mengambil keputusan ekstrim untuk bertahan hidup di situasi yang sangat sulit. Даже вот, допустим, человек только уже вот-вот должен умереть, люди уже стояли и ждали, когда он умрет. Какой-то кусок мяса взять. Сырым мясом ели, сырое мясо ели. Уже не думали, что он. Akhirnya kebrutalan di Pulau Najino berakhir di bulan Agustus 1933. Pada saat itu, para tahanan yang masih bertahan hidup dipindahkan ke tempat lain. Dari total sekitar 6.600 orang tahanan yang dikirim ke Pulau Najino, hanya sekitar 2.200 orang yang berhasil bertahan hidup selama beberapa bulan. Dan jumlah kematian ini mencerminkan betapa tragisnya kejadian di pulau tersebut yang berlangsung selama bulan Juni hingga Agustus 1933. Setelah semua tahanan dipindahkan dari Pulau Najino, seorang pengajar partai komunis bernama Vasily Veliko mendengar rumor tentang tragedi tersebut. Dikarenakan rasa penasarannya, dia pun memutuskan untuk pergi ke Pulau Najino di saat dia sedang bertugas di sekitaran Sungai Ob. Setibanya di Pulau Najino, dia tidak menemukan apapun di sekitaran pulau tersebut. Namun di saat dia semakin dalam masuk ke dalam pulau tersebut, dia pun menemukan beberapa mayat dengan kondisi yang tidak utuh tersembunyi di balik rerumputan di dalam pulau. Melihat situasi tersebut, dia pun mulai menyelidiki dan membuat laporan terkait peristiwa ini. Tapi saat laporan itu selesai dan dikirim ke pemerintah pusat, dia malah dipecat dari posisinya di Partai Komunis. Dan ini menegaskan kalau pemerintah Soviet menutupi informasi mengenai kejadian brutal di Pulau Najino agar tidak mencuat ke publik. Sehingga kasus ini benar-benar tidak diketahui publik selama sekitar 60 tahun. Baru pada tahun 1994, setelah Uni Soviet bubar, dokumen laporan Vasily Veliko dibuka ke publik dan membuka fakta-fakta brutal yang terjadi di Pulau Najino. Dan di sini beberapa warga lokal dari desa Najino yang menjadi saksi sejarah kejadian tersebut menuntut pembuatan monumen peringatan di Pulau Najino untuk menghormati korban yang telah menjadi bagian dari sejarah tragis di pulau tersebut.
невинно убиенных в годы безбожия. Вот.